Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 6, subtema 2 pada pembelajaran ke-6. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 6. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5, tema 6, subtema 2 pada pembelajaran ke-6 halaman 126. Perhatikan percakapan antara Dayu dan Siti berikut ini. Dayu, terima kasih ya sudah mengajariku beberapa gerakan tari Bali termasuk pola lantainya. Sama-sama Siti. Saya juga senang kamu mau tahu lebih banyak tentang beberapa tari daerah dari tempat asalku. Ini sebuah lukisan penari pendet untukmu Siti. Tari ini merupakan salah satu tari khas dari Bali yang memiliki makna dan tujuan tertentu. Pasti kamu ingin tahu lebih banyak tentang tari ini kan? Tentu saja Dayu, terima kasih sekali untuk lukisannya. Kamu memang teman yang baik. Kemudian pada halaman 127 silakan adik-adik membaca sebuah bacaan yang berjudul Mengenal Tari Pendet dari Bali. Kemudian ayo menulis halaman 128. Apa saja hal penting yang kamu temui pada setiap paragraf di dalam bacaan? Gunakan tabel berikut untuk menuliskannya. Gunakanlah kalimat lengkap dan kata-kata baku dengan tepat. Mari bersama-sama kita mengisi tabel halaman 128. Paragraf pertama, hal-hal penting dari bacaan diantaranya: 1. Tari pendet salah satu tari tradisional yang sangat populer. 2. Lahirnya tari pendet berawal dari ritual sakral odalan di pura. 3. Tari ini dipentaskan secara berpasangan atau secara massal dengan membawa perlengkapan berupa bokor, sesajen, dan bunga. Paragraf kedua, hal-hal penting dari bacaan diantaranya: 1. Tari pendet disepakati lahir pada tahun 1950. 2. Pada tahun 1961, Iwayan Berata memodifikasi tari pendet menjadi yang kita saksikan sekarang. 3. Setahun kemudian, Iwayan Berata dan kawan-kawan menyajikan tarian pendet massal. 4. Pada tahun 1967, koreografer tari pendet modern Iwayan Rindi mengajarkan dan meneruskan tarian pendet kepada generasi muda. Kemudian paragraf ketiga, hal-hal penting dari bacaan diantaranya: 1. Tari pendet menceritakan tentang dewi-dewi kahyangan yang turun ke bumi. 2. Para penari pendet berbusana layaknya penari upacara keagamaan. 3. Setiap penari membawa sesaji berupa bokor yang di dalamnya terdapat bunga yang akan ditaburkan ke tamu undangan sebagai sebuah simbol penyambutan. Selanjutnya paragraf keempat, hal-hal penting dari bacaan diantaranya: 1. Tari pendet menggunakan pola lantai yang sangat sederhana. 2. Tari pendet hanya menggunakan pola lantai berbentuk huruf V, pola lantai lurus, dan pola lantai menghadap ke samping kanan dan kiri. 3. Pola lantai pada tari pendet tidak memiliki makna khusus. Selanjutnya, bacalah kembali bacaan di atas dengan seksama. Berilah garis bawah pada kalimat-kalimat yang mengandung pokok pikiran pada setiap paragrafnya. Buatlah sebuah diagram untuk menjelaskan pemahamanmu terhadap isi bacaan di atas. Tentukanlah pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bacaan dan tuliskanlah di dalam setiap kotak yang tersedia.
Satu kotak tentu mewakili satu paragraf. Berilah keterangan penghubung yang menghubungkan pokok pikiran bacaan dengan pokok pikiran di setiap paragrafnya pada titik-titik yang tersedia. Lakukanlah bersama dengan teman sebangkumu. Gunakan diagram di bawah ini untuk mengerjakannya. Mari bersama-sama kita mengisi diagram pada halaman 129. Tari pendet. Pengertian tari pendet. Tari pendet merupakan salah satu tari tradisional Bali yang sangat populer. Penciptaan tari pendet. Tari pendet disepakati lahir pada tahun 1950. Pola tari pendet. Tari pendet menggunakan pola lantai yang sangat sederhana dibandingkan pola lantai tarian Bali lainnya. Kemudian isi tari pendet. Tari pendet menceritakan tentang dewi-dewi kahyangan yang turun ke bumi. Selanjutnya, tuliskanlah pemahamanmu tentang isi bacaan berdasarkan diagram di atas dalam satu paragraf berikut. Mari kita mengisi kolom halaman 129 bagian bawah. Tari pendet merupakan salah satu tari tradisional Bali yang sangat populer. Tarian ini lahir dari ritual sakral Odalan di Pura. Tari pendet disepakati lahir pada tahun 1950. Pada tahun 1961, Iwayan Berata memodifikasi tari pendet menjadi yang sering kita saksikan sekarang. Tari pendet menceritakan tentang dewi-dewi kahyangan yang turun ke bumi. Tari pendet menggunakan pola lantai yang sangat sederhana, yaitu pola lantai berbentuk huruf V, pola lantai lurus, dan pola menghadap ke samping kanan kiri. Selanjutnya, ayo mencoba halaman 130. Kamu mungkin dapat melihat bahwa pada tari daerah seperti tari pendet menggunakan pola lantai tertentu pada tariannya. Pola lantai ini ada yang bermakna tertentu, ada juga yang tidak. Tarian Bedoyo dari Jawa Tengah memiliki makna pada setiap pola lantai yang dibuat penari. Tetapi pada tari lainnya seperti tari pendet, pola lantai tidak memiliki makna tertentu. Sebelumnya, kamu telah mengubah untuk mengembangkan beberapa pola lantai pada gerakan-gerakan tari yang telah kamu pilih sebelumnya. Saat ini waktunya bagimu untuk menunjukkannya di depan teman-temanmu. Lakukanlah latihan sekali lagi agar gerak tarian yang kamu peragakan terlihat harmonis. Tunjukkan pola lantai apa saja yang kamu gunakan pada tarian tersebut. Peragakanlah dengan sungguh-sungguh gerakan tari yang telah kamu pelajari di depan teman-temanmu. Berikan perhatian dan tanggapan kepada temanmu dari kelompok lain pada saat mereka memeragakannya di depan kelas sebagai cara untuk mendukung usaha mereka. Adik-adik kelas 5 yang hebat, setiap kegiatan yang kita lakukan pasti melibatkan hak dan kewajiban, baik hak dan kewajiban kita maupun orang lain, baik yang berhubungan langsung dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Pada saat kamu mempresentasikan sesuatu, kamu mempunyai kewajiban untuk mempersiapkannya dengan baik, sehingga kamu berhak mendapatkan kepuasan atas usahamu. Pada saat orang lain melakukan presentasi, kamu mempunyai kewajiban untuk memberikan kesempatan dan menghargai usahanya dengan memberikan perhatian dan tidak menertawakannya. Kewajiban yang kamu lakukan itu untuk membantu temanmu mendapatkan kesempatan presentasi dengan baik sebaik haknya. Kemudian pada ayo berlatih halaman 131. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu banyak peristiwa yang melibatkan hak dan kewajibanmu sebagai seorang siswa maupun sebagai seorang anak. Lakukanlah kegiatan berikut ini untuk menggambarkan peristiwa kehidupan sehari-hari yang melibatkan hak dan kewajibanmu. 1. Pikirkanlah sebuah peristiwa yang terjadi pada hari ini atau sehari sebelumnya. 2. Ingatlah dan catatlah peristiwa yang menurutmu melibatkan hakmu dan kewajibanmu. 3. Tuliskan hasil identifikasimu ke dalam sebuah tulisan pendek. Jelaskan juga hak dan kewajiban yang terjadi pada peristiwa tersebut. Kamu
dapat menggunakan contoh peristiwa siswa melakukan presentasi di depan kelas yang diuraikan di atas. 4. Gambarkanlah peristiwa pendek tersebut dalam bentuk komik. Gunakan contoh di bawah ini sebagai bantuan. 5. Gambarkanlah peristiwa tersebut dengan jelas. Tuliskan dialog di dalam gelembung pikiran dengan kalimat yang baik dan sederhana. 6. Gunakan pensil warna atau spidol untuk membuatnya menarik. 7. Pajang hasil karyamu di dinding kelas. Perhatikan contoh komik di bawah ini. Kemudian, hak anak di rumah adalah mendapatkan pendidikan dan pengajaran, sedangkan kewajiban anak adalah belajar dengan tekun. Kemudian, kesimpulan apa yang kamu dapatkan tentang penerapan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat yang kamu alami? Jawab, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak sekaligus berkewajiban untuk belajar dengan tekun. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.